Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan. Bahkan Yesus tidak pernah mengajarkan Injil untuk orang Kristen. Itu hanya rekayasa Rasul Paulus. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Ada banyak anggapan orang yang mengatakan bahwa kekristenan itu terbentuk hasil dari rekayasa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sebenarnya Injil itu bukanlah ditujukan kepada orang Kristen. Dan sebenarnya itu hanya permainan atau rekayasa Paulus yang kemudian melahirkan agama kekristenan. Harus kita ingat bahwa pada saat Yesus lahir ke dunia ini, dia lahir dalam budaya dan tradisi Yahudi. Pada saat Yesus lahir di dalam budaya dan tradisi Yahudi, Tuhan Yesus itu mengajar orang-orang Yahudi, mengajar orang-orang yang ada di sana saat itu. Tetapi masalahnya adalah orang-orang Yahudi yang di sana itu mereka tidak percaya. Mereka tidak mau menerima ajaran Yesus. Bahkan dengan kata lain, mereka menolak, bahkan mereka sampai menyalibkan Tuhan Yesus karena dianggap dia itu mencemarkan agama Yahudi. Tetapi sesudah Tuhan Yesus itu disalibkan, mati, bangkit dari kematian. Kemudian di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 di mana Tuhan Yesus mengatakan memberikan satu perintah amanat agung kepada setiap murid-muridnya yang berkata, "Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku." Perintah inilah yang kemudian dipegang oleh murid-murid. Itulah sebabnya sesudah Tuhan Yesus menyuruh mereka berkumpul di Yerusalem, lalu kemudian Tuhan Yesus naik ke sorga, lalu kemudian murid-murid dipenuhi oleh Rohul Kudus. Murid-murid kemudian itu menjadi sangat bersemangat di dalam memberitakan Injil. Bahkan dalam Kisah Para Rasul kita bisa melihat bagaimana Simon Petrus itu berkhotbah, ada 3.000 orang yang bertobat. Bahkan pelayanan murid-murid saat itu semakin banyak orang yang mengikut mereka. Maka kemudian orang-orang yang percaya kepada ajaran murid-murid ini tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu kemudian mereka berkumpul dan membentuk satu komunitas. Dan kemudian mereka disebut sebagai Kristen. Kristen yang berarti adalah pengikut dari Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan Rasul Paulus? Siapakah Rasul Paulus? Rasul Paulus ini sebenarnya awalnya bukan orang yang percaya kepada Yesus. Dia itu adalah orang yang membenci kekristenan dan menganiaya bahkan membunuh orang-orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sampai suatu ketika dia menuju perjalanan untuk membunuh orang-orang Kristen, dia bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Ada satu sinar yang begitu terang. Lalu kemudian Paulus berkata, "Siapakah engkau?" Lalu sinar itu ada Yesus yang berkata, "Aku adalah Yesus yang engkau aniaya itu." Nanti bisa dibaca di Kisah Para Rasul secara lengkap. Sejak saat itu Rasul Paulus buta 3 hari, lalu kemudian dia didoakan sama murid Tuhan Yesus yang lain. Akhirnya dia sembuh. Sejak itu dia juga sama dengan murid-murid yang lain. Dia menjadi pemberita Injil, mengabarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat sampai kepada hari ini. Jadi anggapan yang mengatakan bahwa kekristenan itu adalah hasil dari rekayasa Paulus, itu adalah sesuatu yang tidak benar. Karena sebelum Rasul Paulus memberitakan Injil, sudah ada 12 murid-murid yang lain.
Karena Yudas Iskariot itu kemudian digantikan oleh Matias. Jadi ada 12 murid yang lain ditambah Rasul Paulus lagi. Jadi mereka semua pergi ke ujung-ujung bumi menjalankan amanat agung itu, bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Masihkah kita mengatakan bahwa kekristenan itu adalah agama rekayasa dari Rasul Paulus? Silahkan Anda membaca kitab Kisah Para Rasul. Salam, Tuhan Yesus memberkati.